Salam saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bertemu kembali dengan saya, Pastor Rudi Sianturi. Saat ini saya masih berada di Bukit Doa Getsemane dan saya akan menyampaikan sharing firman Tuhan dari Bukit Doa Getsemane ini. Di belakang saya ada tulisan doa Bapa kami. Yesus sendiri yang mengajarkan doa Bapa kami ini kepada murid-muridnya. Saudara, kenapa sebenarnya Yesus mengajarkan doa Bapa kami ini kepada murid-muridnya? Karena murid-muridnya itu melihat bahwa Yesus dalam kehidupan sehari-harinya, dia manusia sejati dan dia Allah sejati. Dia selalu memberikan waktu-waktu untuk berdoa. Dia mempunyai waktu untuk berdoa. Kalau kita mereview, kita melihat sebelum dia memilih 12 murid-muridnya, semalam-malaman dia berdoa. Sebelum dia memulai pelayanannya, dia berdoa puasa selama 40 hari. Dan Alkitab menuliskan sebelum memulai aktivitasnya, kalau menurut para peneliti sekitar jam 3 subuh, dia berdoa. Dia memiliki waktu-waktu untuk berdoa, berserah, datang kepada Bapa di sorga. Nah, kita juga diajarkan oleh firman Tuhan, atau Yesus sendiri juga mengajarkannya kepada kita, saudara yang terkasih. Bahkan kita melihat pada waktu Yesus menghadapi pergumulan permasalahan yang sangat berat, pada waktu dia mau disalibkan, dia mempunyai beban yang sangat berat sekali. Kemudian dia mengambil waktu untuk berdoa di Taman Getsemani sehingga dia berpeluh darah. Nah, mari kita sama-sama akan melihat dulu firman Tuhan, Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama mulai. Saya membacakannya kepada kita, saudara yang terkasih. Dikatakan firman Tuhan demikian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perumpamaan ini dikasih oleh Yesus kepada murid-muridnya. Saya baca ya selanjutnya ya. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lama hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Kan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini?" Nah, saudara yang terkasih, teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun berada, firman Tuhan ini diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, yaitu sebuah perumpamaan di mana di sebuah kota ada seorang yang memerintah atau seorang raja yang tidak takut kepada siapapun dan tidak menghormati siapapun. Tetapi ada seorang janda yang selalu datang kepadanya untuk meminta kepada raja ini, ya, kepada hakim ini, maaf bukan raja, hakim, kepada hakim ini supaya ia membela hak daripada janda ini. Tetapi hakim ini berkata, "Aku tidak takut kepada siapapun, aku tidak menghormati siapapun. Tetapi karena seorang janda ini selalu menyusahkan aku, datang kepadaku untuk haknya dibela. Daripada aku disusahkan, lebih baik aku membela dia." Ini dikasih perumpamaan. Gambarannya ini kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Di ayat yang pertama, Yesus berkata, jangan jemu-jemu berdoa, untuk berkata kepada murid-muridnya atau kepada kita, jangan jemu-jemu berdoa, jangan jemu-jemu berdoa. Tadi di awal saya sudah katakan bahwa Yesus memiliki kehidupan doa dan Yesus pun melakukannya, dan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata di dalam doa, di dalam kehidupan doa, di dalam berdoa itu kita tidak boleh jadikan doa itu seperti ATM.
Kalau kita butuh baru kita datang. Atau seperti Pak Polisi, kalau kita butuh pertolongan baru kita datang kepada Pak Polisi. Tapi ternyata Yesus mengajarkan kepada kita, kalau kita berdoa itu tidak jemu-jemu. Artinya tekun dan setia. Sama seperti seorang janda ini. Arti kata jemu-jemu itu datang setia terus sampai Tuhan menjawab doa kita. Nah, terkadang kita sebagai anak Tuhan, kita tidak baru sekali dua kali kita berdoa, kita datang kepada Tuhan, menaikkan doa kita atau memohon kepada Tuhan, kita sudah langsung loyo, kita sudah langsung lemah. Nah, ternyata sebenarnya saudaraku, dari ayat firman Tuhan yang baru kita baca ini, ternyata bukan Tuhan tidak mau menjawab doa kita begitu kita berseru, atau bukan Tuhan itu istilahnya itu membuat kita berlama-lama begitu ya, atau kayak mem-PHP-in kita gitu ya, atau membuat kita itu bolak-balik datang dulu dan seperti main layang-layang, tarik ulur. Bukan, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Di ayat yang terakhir tadi dikatakan di ayat yang ke-8, tapi jikalau aku datang, adakah aku mendapati iman? Nah, saudaraku yang terkasih, di dalam kehidupan kita ini, terlebih di dalam doa-doa kita, di dalam kehidupan doa kita dengan gampang mulut kita bisa berkata, aku punya iman, aku percaya kepada Tuhan. Tetapi saudaraku, iman tanpa perbuatan, kata firman Tuhan, pada hakikatnya mati. Nah, di dalam kehidupan doa kita, di dalam kita berdoa itu, Tuhan mau dan Tuhan ingin melihat sejauh mana iman kita, setekun mana kita, sesetia apa kita kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak mau begitu kita jawab doa, kita lupakan Dia, kita tinggalkan Dia. Nah, jadi saudaraku, di dalam kehidupan doa itu sebenarnya Tuhan mau mengajarkan kita untuk kita tidak jemu-jemu. Tujuannya supaya hati kita, supaya karakter kita, supaya iman kita itu kuat, teguh, dan kita memiliki karakter yang setia. Jadi saudaraku, apapun hari-hari ini yang sedang kamu doakan, apapun yang hari-hari ini yang engkau gumuli, apapun hari-hari ini keadaanmu, mari teruslah berdoa. Dan saya mau katakan, jangan jadikan doa itu menjadi seperti ATM. Kalau kita butuh baru kita datang. Jangan juga jadikan seperti Pak Polisi, kalau kita butuh pertolongan baru kita datangi. Jangan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi jadikanlah doa itu menjadi karakter kita, menjadi kehidupan kita. Sebab kata jemu-jemu berarti tetap, setia, tekun. Dan di dalam ketekunan itulah, di dalam kesetiaan itulah, maka akan terlihat sebenarnya kita orang yang beriman atau bukan orang beriman. Jadi, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Ada satu juga ayat firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Sebenarnya sama. Jadi, jangan jemu-jemu berdoa. Ini Yesus loh yang berkata. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus dalam kehidupannya. Setiap hari dia berdoa. Jadi saudara, Yesus memberikan perumpamaan ini bukan berarti untuk kita dipermain-mainkan. Sepertinya dipermain-mainkan, tidak. Tetapi yang Tuhan mau sebenarnya, karena di dalam ketekunan itu akan ada iman yang kuat dan iman yang kokoh. Dan tanpa kita sadari, kalau kita tidak jemu berdoa, kita datang berdoa, itu lama-lama jadi karakter kita. Dan itu artinya kita bergantung penuh dan kita memiliki hati yang ketergantungan kepada Tuhan. Kalau kita memiliki hati yang ketergantungan kepada Tuhan, itu sangat hebat dan itu sangat luar biasa. Apapun yang terjadi, apapun tantangan, masalah, pergumulan, kita akan berkata, aku punya Tuhan yang hebat dan dahsyat luar biasa. Demikian firman Tuhan hari ini, saat ini yang bisa saya sharing kepada kita, saudara. Jadi bukan masalah jawaban doanya, bukan masalah Tuhan berkata ya, bukan masalah Tuhan berkata tidak, atau bukan begitu kita berdoa Tuhan langsung jawab, tidak. Tapi Tuhan lebih berurusan dengan hati kita, lebih berurusan dengan iman kita, lebih berurusan dengan kehidupan kita. Karena karakter itu yang paling Tuhan mau, iman itu yang paling Tuhan mau, hati itu yang paling Tuhan mau. Karena Tuhan tidak melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati kita. Hati kita bisa dibentuk, bisa diproses lewat ketekunan kita, kesetiaan kita, ketidakjemuan kita ketika kita datang berdoa kepada Tuhan. Dan sekali lagi saya mau katakan juga, nih hal penting juga. Saudara, di saat kita datang kepada Tuhan itu, sebenarnya apa sih yang sedang terjadi? Kita ini manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, kemudian ditebus oleh darah Yesus.
Dan begitu kita ditebus oleh darah Yesus, kita diselamatkan. Roh kita diselamatkan oleh Tuhan. Hidup kita diselamatkan oleh Tuhan. Roh kita dihidupkan kembali. Tetapi jangan lupa, dalam kehidupan kita ini ada jiwa, ada tubuh kita, ada mindset kita. Mindset ini harus diubah, karakter ini harus diubah. Pola pikir ini harus diubah, emosi kita harus diubah. Nah, untuk mengubahnya itu melalui kehidupan doa. Doa itu apa? Doa itu adalah dialog orang dengan Allah. Maka saat semakin kita sering berdialog dengan Tuhan, semakin sering kita bergaul dengan Tuhan, maka kita akan semakin diubahkan, dan diubahkan. Mari saudaraku, jangan jemu-jemu berdoa, dan jangan berdoa karena ada pergumulan, karena ada permasalahan, tapi jadikanlah doa menjadi gaya hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam, 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 salam.